benar, tidak terjadi kerusakan pada benda kerja, makanya saya akan memberikan sedikit tutorialnya ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita mengelas ya, usahakan teman-teman ampere itu sesuai dengan benda kerja yang kita kerjakan, ketebalannya kita sesuaikan dengan ampernya ya. Dan setelah itu jarak antara benda kerja dan elektrode adalah sebesar core wire ini teman-teman, setebal core wire ini. Jarak antara benda kerja dan elektrode yaitu sebesar ini teman-teman. Seperti itu ya. Itu yang saya lakukan ketika saya melakukan pekerjaan saya di tempat kerja saya teman-teman. Jadi yang pertama-tama ampere kita harus sesuaikan dengan benda kerja, ketebalan benda kerja yang kita gunakan, yang kita kerjakan. Dan yang kedua, jarak antara benda kerja dan elektrode sebesar core wire ini ya teman-teman. Sebesar ini ya teman-teman. Biar tidak terjadi panas yang berlebihan, maka ketika ada panas yang berlebihan, maka benda kerja itu akan rusak. Entah itu jadi undercut ataupun jadi bolong, itulah yang mengakibatkan pengelasan kita itu gagal ataupun kelihatannya tidak rapi dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita melaksanakan pekerjaan dan hasilnya tidak maksimal, maka kita kadang merasa kemampuan saya hanya di sini saja ya teman-teman. Maka jadi teman-teman, kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama menempuh ilmu di sini ya teman-teman. Dan saya hanya memberikan tips itu saja, yang mana kalau saya yang sering praktekkan dalam pengerjaan saya seperti itu. Ampernya disesuaikan dengan benda kerja, ketebalan benda kerja seperti apa, dan juga jarak antara benda kerja dan elektroda itu sebesar core wire ini. Dan teman-teman, ada begitu banyak juga hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan pengelasan ya teman-teman. Kalau saya di tempat kerja saya, ketika saya melaksanakan pekerjaan itu, yang pertama-tama saya harus bereskan tempat kerja itu, saya posisikan tempat kerja itu dengan nyaman ya teman-teman. Tempat kerja itu harus benar-benar nyaman, dan hati kita harus benar-benar tenang, pikiran kita harus benar-benar tenang. Ketika kita melaksanakan pekerjaan dengan pekerjaan kita, lingkungannya sudah nyaman, pikiran kita sudah nyaman, sudah tenang, maka hasil dari pekerjaan kita, khususnya welding atau pengelasan ini, maka hasilnya akan membuahkan hasil yang baik ya teman-teman. Makanya kita mulainya dari suasana lokasi kerja kita dulu aman ya teman-teman. Ketika suasana aman, pikiran kita aman, maka kita lah berkonsentrasi dalam welding, berkonsentrasi kita melaksanakan pekerjaan itu, maka timbullah hasil yang baik dan maksimal. Dan tentunya ya teman-teman, kita harus sabar, dan juga dalam melaksanakan pekerjaan itu kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas, yang mana ini menjadi tanggung jawab saya harus benar-benar saya laksanakan dengan baik. Ketika kita melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka hasil yang kita dapatkan itu kita akan puas ya, teman-teman ya. Seperti itu yang saya laksanakan di tempat kerja saya. Ketika saya melakukan pekerjaan tapi pikiran saya nggak tenang, dan juga kadang saya sakit, saya kesal apa bagaimana itu, hasil yang saya dapat itu kadang tidak maksimal, dan bahkan itu gagal dalam pekerjaan saya. Karena di dunia pengelasan ini, baik itu pengelasan asetilin gas ataupun MMA ini, ataupun argon dan sebagainya, TIG, tungsten inner gas, metal inner gas, kita semua harus butuh konsentrasi, kita semua harus butuh kesabaran, ketenangan. Dan juga teman-teman, di saat kita melakukan welding, usahakan teman-teman, welding itu, dalam welder itu kita harus mempertahankan ketenangan kita dalam mengelas ya teman-teman. Contohnya kita mengelas itu, kita harus posisikan badan kita itu harus benar-benar tenang, tidak ada hambatan dan tidak ada halangan di saat kita mewelding, supaya gerakan tangan kita itu juga harus, gerakan tangan kita itu pun tenang, tidak ada goncangan-goncangan, tidak ada gerakan kemana-mana, maka timbullah hasilnya yang maksimal ya teman-teman. Ketika
kekencangan tangan kita dan nafas kita juga kadang kita nggak atur, itu larinya juga ke hasil welding kita. Karena kita napas pun kalau terlalu cepat atau seperti apa itu akan berubah hasil weldingnya kita. Makanya kita harus benar-benar posisikan diri kita ini di posisi yang nyaman. Kenyamanannya seperti apa, entah mau pakai sebelah tangan atau dua tangan, entah duduk, terpelungkup, berdiri, pokoknya seperti apalah kenyamanan teman-teman ya. Makanya kita akan mendapat hasil yang maksimal dan baik dan benar, dan tentunya ketika kita punya pekerjaan yang maksimal dan itu akan mendapat nilai tambah atau nilai plus dari atasan kita ya teman-teman. Makanya itu kita, yang intinya itu kita harus benar-benar ikhlas dalam